Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Indiscape Partij. Perkenalkan, nama saya Nuruleka Damayanti. Di sini saya dibantu dengan teman kelompok saya yaitu Farhan Priyambudi dan Syafadil Iqbarjati Sailendra. Nah, di sini yang pertama yaitu latar belakang. Indiscape Partij adalah organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Indiscape Partij ingin menggantikan Indiscape Bond yang berdiri pada tahun 1898. Indiscape Bond adalah organisasi kaum Belanda peranakan Indo dengan pimpinan K. Zalberg, seorang Indo. Tujuan dibentuk IP adalah untuk memperbaiki keadaan kaum Indonesia. Pada masa itu, kaum menaruh dendam kepada bangsa Belanda dengan segala sesuatu bercorak Belanda. Hal ini disebabkan kaum Indo seolah-olah menjadi golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Douwes Dekker melihat keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya dalam hal diskriminasi antara keturunan Belanda Totok dan Belanda campur Indo. Nasib para Indo tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial, namun terletak pada bentuk kerjasama dengan penduduk Indonesia. Menurut Douwes Dekker yang kemudian dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi, ia tidak mengenal supremasi Indo atas penduduk Bumi Putra, malah ia menghendaki hilang golongan Indo dengan cara bercampur dengan Bumi Putra. Douwes Dekker, seorang Indo, berusaha mempengaruhi Indiscape Bond. Menurutnya, segala keluh kesah dan bantahan-bantahan tidak akan ada gunanya. Sumber dari segala kesukaran ini dikarenakan ketergantungan pada pemerintah kolonial yang menyebabkan kaum Indo menderita dan dicampakkan. Pendiri organisasi ini dipertegas lagi pada sidang Indiscape Bond yang diselenggarakan di Jakarta pada 12 Desember 1911. Dengan pokok pidato Gabungan Kulit Putih dengan Sawo Matang, ia berkata bahwa jumlah kaum sangat sedikit, sehingga jika ia bertindak seorang diri, maka ia tak mungkin memperoleh keuntungan. Untuk persiapan pendirian Indiscape Partij, maka mulai tanggal 15 September sampai dengan 3 Oktober 1912, Douwes Dekker mengadakan perjalanan propaganda di Pulau Jawa. Di Surabaya, ia mendapatkan sokongan dari Dr. Tejipto Mangoen Koesoma. Di Bandung, ia mendapat sokongan dari R.M. Soewardi Soerjaningrat, juga Abdul Muiz yang pada saat itu telah menjadi pimpinan Sarekat Islam cabang Bandung. Di Yogyakarta mendapat sambutan baik dari pengurus Budi Utomo, juga daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Merupakan tiga serangkai yang sangat ditakuti oleh Belanda. Mereka ialah tokoh-tokoh Indiscape Partij yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 yang mana semboyannya yaitu Hindia for Hindia, yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indo tanpa terkecuali. Tujuan Indiscape Partij. Dalam anggaran dasar Indiscape Partij pasal 2 dirumuskan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk membangun patriotisme semua Indiers pada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. Menganjurkan kerjasama atas dasar pertamaan ketatanegaraan. 3. Memajukan tanah air Hindia. 4. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Usaha untuk mencapai tujuan itu adalah sebagai berikut. 1. Memelihara nasionalisme India dengan cara meresapkan cita-cita kesatuan bangsa terhadap semua bangsa India. Meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah kebudayaan Hindia. Menyatupadukan intelek secara bertahap ke dalam golongan-golongan bangsa yang masih hidup bersama dalam keadaan terpisah karena ras masing-masing. Menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Nomor 2. Menyingkirkan kesombongan rasial dan keistimewaan ras, baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. Melawan usaha untuk membangkitkan kebencian terhadap agama dan
sektarisme yang bisa mengakibatkan bangsa Hindia tidak mengenal satu sama lain dan memajukan kerjasama nasional. Yang ketiga, memperkuat tenaga bangsa Hindia dengan cara mengembangkan individu ke arah aktivitas yang lebih besar lagi dan memperkuat kekuatan batin dalam hal kesusilaan. Nomor 4, mengusahakan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Nomor 5, memperkuat pertahanan Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. Nomor 6, mengusahakan unifikasi, perluasan, perdalaman, dan hindiasasi pengajaran yang dalam semua hal harus ditujukan kepada kepentingan ekonomi Hindia, di mana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan ras, seks, atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat setinggi-tingginya yang bisa dicapai. Nomor 7, memperbesar pengaruh pro-Hindia ke dalam pemerintahan. Nomor 8, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa India, terutama dengan memperkuat yang lemah ekonominya. Keanggotaan Indische Partij tersebar pada 30 cabang dan jumlah anggota seluruhnya 7.300 orang, sebagian besar golongan Indo. Sedangkan jumlah anggota golongan Bumi Putra adalah 1.500 orang, kebanyakan golongan terpelajar. Indische Partij cabang antara lain adalah Semarang dengan jumlah anggota 1.300 orang, Surabaya dengan jumlah anggota 850 orang, Bandung dengan jumlah anggota 700 orang, Batavia dengan jumlah anggota 654 orang. Perjuangan Indische Partij untuk memperoleh badan hukum. Dalam rapat pendirian IP pada tanggal 25 Desember 1912 ditetapkan pula anggaran dasarnya. Lalu anggaran dasar itu diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengesahan supaya menjadikan IP berbadan hukum. Sikap Gubernur Jenderal Edinburgh terhadap IP berbeda dengan sikapnya kepada Budi Utomo maupun Syarikat Islam. Sikapnya terhadap Budi Utomo dan Syarikat Islam sangat berhati-hati, namun sikapnya terhadap IP sangat tegas. Gubernur Jenderal Edinburgh menolak anggaran dasar IP dengan surat keputusan tanggal 4 Maret 1913. Alasan penolakannya yaitu karena perkumpulan itu berlandas politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum, harus dilarang pendiriannya menurut pasal 111 RR. Di dalam rapat tanggal 5 Maret 1913, pimpinan IP memutuskan untuk mengubah bunyi pasal 2 tentang tujuan IP. Setelah diubah bunyinya menjadi 1. Memajukan kepentingan anggota dalam segala lapangan baik jasmani maupun rohani. 2. Menambah kesentosaan kehidupan rakyat Hindia Belanda. 3. Berdaya upaya menghilangkan rasa segala rintangan dan undang-undang negara yang menghalangi terciptanya tujuan. Dan yang keempat yaitu minta diadakan undang-undang dan ketentuan yang menunjang tercapainya tujuan. Penangkapan dan pengasingan. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis pada tahun 1813. Perencanaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda di tanah jajahan ini menimbulkan perasaan antipati dan penghinaan terhadap rakyat jajahan. Untuk mengimbangi niat pemerintah kolonial Belanda itu, didirikanlah sebuah komite yang dikenal sebagai Komite Bumi Putra di Bandung. Tujuan komite itu adalah 1. Mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda agar mencabut pasal 111 RR. 2. Membentuk Majelis Perwakilan Rakyat Sejati. 3. Adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan. Edinburgh mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 18 Agustus 1913 untuk mengasingkan ketiga pimpinan Komite Bumi Putra. Beberapa tempat ditunjuk untuk mereka yaitu Kupang untuk Cipto Mangunkusumo, Banda untuk RM Suwardi Surjaningrat, dan Bengkulu untuk Dowes Dekker. Di samping itu ditetapkan pula dalam surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 bahwa mereka bebas berangkat ke luar Hindia Belanda. Mereka bertiga memilih diasingkan di luar negeri, yaitu ke negeri Belanda. Mereka berangkat ke negeri pengasingan tanggal 6 September 1913. Hari keberangkatannya ini diproklamasikan sebagai Hari Raya Kebangsaan.
Dengan diasingkannya ketiga pimpinan tersebut, maka secara organis IP tidak berperan lagi dalam Pergerakan Nasional Indonesia. Lalu IP berganti nama menjadi Partai Insulinde yang kemudian tahun 1919 berganti nama menjadi National Indische Partij atau yang disingkat NIP. Dalam perkembangannya, partai ini tidak mempunyai pengaruh terhadap rakyat, bahkan hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar. Kesimpulannya adalah organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian, IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Indische Partij ingin mengganti Indische Bond yang berdiri pada tahun 1898. Indische Bond adalah organisasi kaum Belanda peranakan Indo dengan pimpinan K. Zalburg, seorang Indo. Tujuan dibentuknya IP ini adalah untuk memperbaiki keadaan kaum Indo. Pada masa itu, kaum Indo menaruh dendam kepada bangsa Belanda dan segala sesuatu yang bercorak Belanda. Hal ini disebabkan karena kaum Indo seolah-olah menjadi golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Indische Partij atau IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dewesdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. IP berdiri di atas nasionalisme yang luas menuju Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai IP merupakan partai politik pertama di Indonesia dengan haluan koperasi. Dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang, yang kebanyakan orang Indo. Nugrono Noto Susanto. Sekian dan terima kasih.